gitu. Sehingga ini perlu ada yang ngontrol, perlu ada yang memberikan pertimbangan. Kayak gini itu kurang api, kayak gini itu momennya nggak tepat atau seperti apa gitu. Artinya kita ketika mendapat ridho dari suami, ridho dengan ridho dari pasangan, itu satu paket dengan support beliau. Mas, lek sampai ridho mas, aku supporten yo, lek pas paketanku akeh bungkus lo yo, terus kirimkan ke ekspedisi yo, sak bayare. Ayo coba sing ngono. Ada kan? Alhamdulillah. Jadi memang ada kalanya yang namanya pasangan suami istri itu couple ya ada. Ada yang masing-masing ya ada. Kebetulan saya sama Mas ini kalau dibilang couple itu juga tidak, karena beliaunya kan lebih ke pesantren, lebih ke sekolah. Sementara saya ya sibuknya ya begini ini. Saya anggap teman-teman di HPU ini anak-anak ideologis kalau saya bilang. Pak insya Allah dalam rihlah ini dianggap rihlah atau healing ya. Lek arek saya itu jenenge healing. Saya kemarin dari Jaksel soalnya. Habis ini kampus Jaksel keluar semua. Ketika kita silaturahmi ini dari awal niat no sing apik ya. Ya Allah, mungkin lantaran silaturahmi, wasilah silaturahmi ini, saya nanti ke depan ibadahnya lebih baik. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, rezekinya tambah banyak, tambah barokah. Kemudian yang ketiga, segala tanggungan-tanggungan saya ya Allah, mungkin dipermudah. Buat tanggungan utang, buat tanggungan janji, buat tanggungan foto dan nazar dan sebagainya, semoga itu dipermudah. Kemudian yang keempat, semoga jalan silaturahmi ini membawa kebaikan buat seluruh keluarga saya ya Allah. Kudu niat nih ngoten. Saya sendiri juga menganggap kita bergabung ini juga salah satu wasilah. Kenapa? Kalau gak diniat dari awal seperti itu, yo oleh rekreasi. Saya itu sama rekreasi niat tuh sing api. Jadi kalau ke kota-kota sampai kate nang Surabaya ojo lali misalnya nang Ampel, ke Pasuruan, ke rumah saya misalnya ojo lali nama kami Mbak Yai Hanif. Kenapa? Karena di situ nanti kita akan tawasul dan gandolan amalin dhewe loh. Sampai tahajud bendino apa boten? Lek kula nggih boten kadang turun. Kan lo tenan. Wong anake sik baye-baye utami bola-balik tahajud awe-awe. Masyaallah. Jadi kita gandolan kepada ulama, kepada aulia, itu tawasul sebagai insya Allah semua paham ya di sini. Bahwa saya haram tawasul kan di sini. Khawatir saya ada. Kebetulan saya info. Jadi kita memang ada tradisi tawasul. Tawasul biar apa ya? Sekaligus mendoakan anak-anak, mendoakan panjenengan semua, dan di sini cuma jadi tukang laden loh mbak. Dikongkon ngene yo nggih, dibilang nggih, ning mangke ambek bincang gitu nggih. Bincang apa ora enggak ada konsep, tapi mau kesini ngomong apa man. Mbok wis sebelum tinggal kita sharing aja apa yang sudah kita jalani selama berbisnis ini. Insya Allah nanti akan ditambahi oleh Buya tentang bisnis, mungkin yang bisnis Islami mau tak karpe lah. Kamu betul-betul nengge, mohon dimaklumi karena kita agak sepaneng di jalan karena macet parah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa sharing-sharing ya. Kita asikin aja gitu loh, jangan terlalu sepaneng. Allahumma ila bantorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan ala murabbi rohina wa habibina. Matur suwun atas ilmunya, atas bimbingannya, atas nasihatnya. Kula gadah puisi kangge jenengan berguru, mencintai dan dicintai olehmu adalah rezeki yang tiada tara bagi kami. Seperti yang kami sudah idamkan selama bertahun-tahun ini, bertemu dengan Sahrukan dan Kajol Sakti Indonesia. Saya deg-degan ini. Yes, biar lebih lengkap dan lebih mantep buat dulur-dulur yang sudah jauh-jauh datang dari 6 kabupaten. Kami persilahkan kepada Buya Harith Kulaisi untuk menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Buya. Kepada Buya Harith Kulaisi, waktu tepat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan al-qadimil ihsan alladzi akramana binuril iman wa arsyadana bihadihi nabiyyi khairil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadirin kiram, para asatidzah, para bunyai, para ning, para pak yai, para ustaz, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk selalu kita syukuri agar kita selalu ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sore yang cerah ini, yang terang ini. Semoga dengan barokah perkumpulan kita di sore ini, Allah bisa menerangkan hati kita untuk selalu menekuni iman dan Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai tauladan utama bagi kita dalam mengarungi hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu, manusia dalam berusaha, dia tidak boleh lepas dari yang namanya tawakal. Ikhtiar dan tawakal ini tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Yang saya tak turun ini kita salah dan kenapa kalau jamu karena keperluan mungkin boleh sadar jamu pada mengirim waktu antara ikhtiar dan tawakal tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Manusia memang sudah ketika lahir ditakdirkan oleh Allah, ditulis oleh Allah rezekinya. Ketika kita berusia di dalam kandungan ibu kita pada usia 120 hari kurang lebih, Allah sudah menulis 4 perkara di dalam hidup kita. Yang pertama rezekinya, amal perbuatannya di dunia, kemudian umurnya, dan yang terakhir adalah dia termasuk dari golongan orang yang celaka atau orang yang beruntung nanti di akhirat. Maka yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita ketika kita usaha, baik itu berbisnis atau mencari nafkah yang bekerja di suatu lembaga atau di perusahaan atau di dinas lain sebagainya, itu ikhtiar itu harus terus diusahakan, harus terus dilakukan. Karena meskipun sudah ditakdirkan oleh Allah, manusia diberi kekuatan oleh Allah untuk usaha. Dan dari usaha ini Allah menilai seberapa besar kesungguhan usahanya, maka disitulah Allah akan membayar.
Maka dari itu kita melihat orang yang usaha keras di dalam masalah dunia, dia bisa mendapatkan dunia itu sesuai dengan usaha. Orang yang keras berusaha dalam masalah agamanya, dia bisa mendapatkan agama itu sesuai dengan usaha. Dan orang yang bekerja keras berusaha dalam menekuni dunia dan akhirat dan agamanya, dia bisa mendapatkan kedua-duanya sesuai dengan apa yang sudah diusahakannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jangan lupa itu. Kita tahu bahwa Allah berfirman, kita sering membaca itu. Tapi tanamkan di dalam hati kita. Usaha kita merupakan bentuk doa dari kita. Tapi di sisi lain ada takdir dari Allah yang harus kita sadari. Oleh karena itu, dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya, "Ya ibnu Adam, tafarragh bi ibadati amla'u sadraka al-ghina wa tasuddu laka faqra wa asuddu laka faqra wa illam taf'al mala'tu qalbaka syughlan wa la asuddu faqra." Dalam hadis kursi tersebut Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Kita diciptakan Allah untuk beribadah, maka kerja kita juga diniatkan ibadah. Jangan kerja hanya untuk mengumpulkan harta benda dunia. Tapi saya itu dikatakan oleh istri saya yang paling cantik ini. Baru satu, berarti paling cantik. Beda lagi kalau sudah semoga saja satu terus ya. Tapi jangan satu di sini, satu di sana. Satu soal itu, nggak usah tambahan kita. Oleh karena itu, setiap perbuatan hamba Allah, manusia sebagai ciptaan Allah, harus dinyatakan sebagai bentuk ibadah. Bagaimana? Bisnis usaha, niatkan ibadah. Apa niat ibadahnya? Untuk mencari ridho suami. Kenapa? Agar meringankan beban suami dalam menafkahi keluarga. Itu ibadah luar biasa. Kalau panjenengan niatkan untuk suami, sudah meringankan. Suami itu sudah ibadah yang paling utama bagi seorang wanita. Tidak ada ibadah yang lebih utama bagi seorang wanita selain mendapatkan ridho dari suaminya. Terutama ya setelah ridho dari Allah. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang manusia untuk bersujud kepada manusia yang lainnya, maka pasti Rasulullah akan memerintahkan seorang wanita sujud kepada suami. Dan ini menunjukkan bahwasanya taat kepada suami itu merupakan sesuatu yang agung bagi seorang wanita. Seburuk apapun suami, selama taatnya seorang istri ini tidak melanggar perintahnya Allah, maka di situ ada nilai ibadahnya. Ada nilai ibadah selama perintah suami ini tidak untuk maksiat. Tapi kalau sudah perintah suami untuk maksiat, tidak wajib kita mentaati siapapun yang memerintahkan. Ya. Baik itu pejabat ataupun ulama, sekalipun kalau ngajak maksiat ya tidak perlu kita ikuti. Apalagi jika itu seorang suami. Tapi selama perintah suami itu untuk kebaikan atau untuk kebaikan dirinya sendiri misalnya, atau kebaikan orang lain selama tidak melanggar perintah Allah, maka wajib ditaati oleh seorang istri. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, usaha panjenengan ini, bisnis panjenengan ini akan semakin bertambah berkah jika memang diniatkan untuk ibadah. Sampai lalu ibadah, sempurnakanlah hidup kalian untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup kalau tidak dihidupkan untuk ibadah ya tidak sempurna, sekaya apapun dia. Orang kafir meskipun dia menjadi orang terkaya di Indonesia itu bukan orang muslim. Ya, orang terkaya di Indonesia nomor satu itu bukan orang muslim. Kalau saya pemilik Garut, ya. Pemilik BCA itu satu pemilik.
bukan orang muslim. Ya dia bisa mendapatkan dunia itu, ya, tapi belum tentu dia mendapatkan kesenangan nanti di akhirat. Dan pasti tidak akan, kalau selama hidupnya kafir, matinya kafir, ya pasti tidak akan dapat. Tapi orang tidak boleh menjustifikasi atau menghakimi seseorang, oh kafir matinya mesti kafir, tidak mesti. Ya. Jangan menganggap kita ini lebih baik daripada orang lain, karena belum tentu. Orang yang selama hidupnya kafir, siapa tahu di akhir hayatnya dikasihkan kenikmatan oleh Allah, dia masuk Islam dan masih dalam keadaan Islam, habis juga dosanya nol, masuk surga langsung. Nah, kita ini dari kecil muslim, ada dosa ini susah disik, belum tentu. Maka dari itu sempurnakanlah usaha kalian, kehidupan kalian untuk ibadah kepada Aku. Ada janji Allah, amla kolbakan bilang, Aku akan memenuhi di dalam rongga hatimu kekayaan dunia sampai akhirat. Belum, memang ya cuma di dalam hati kata Allah, tapi ketika hati sudah merasa kaya, orang lain akan melihat miskin di dalam pandangan kita. Beda dengan ketika melihat orang lain, kita melihat dalam pandangan mata kaya orang lain, hati kita akan merasa miskin. Tapi kalau hati kita sudah merasa kaya, kita akan sudah merasa lebih daripada orang lain. Dan itu yang jarang dimiliki oleh orang. Merasa lebih cukup atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah daripada yang sudah diberikan oleh orang lain. Rata-rata orang melihat orang lain, itu tonggoku sendiri sepeda motor anyar, aku sepeda motor itu lawas. Itu kok tonggoku sendiri ganti mobil, aku mobil gak ganti-ganti. Kadang hanya sebatas itu. Tapi tidak melihat apakah dia mempunyai masalah yang lebih besar daripada kita. Semakin besar titipan yang diberikan oleh Allah, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Kita sadar apa yang ada di dunia ini titipan. Kan ngoten ibu ya, anak titipan, sampai duit, ya dititipin toh, ngomongnya kalau anak itu. Lalu gini kafir wes nemu jodoh deh, wes ngudung apa ini loh apa? Kok ada gak melu duit dititipin toh? Rumah yang kita tempati itu titipan, dari gua mati, gak itu barang kita masuk kuburan. Kalau mana istri, masuk saya tergantung saya cinta kepada panjenengan, nggak ono, nggak kata panjenengan itu nggak udah saya. Giliran mati kalau ngajarin di kuburan nggak terima. Coba kalau memang cinta mati kuburan aja ono di kuburan itu. Dan di situ bahwa ketika seseorang mati yang dibawa tidak ada apa-apa ibadahnya sekali lagi. Ketika orang mati yang dibawa hanya ibadahnya, apa ibadahnya? Maka roh ibadah. Sempurnakan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Maka Allah akan memenuhi kebahagiaan, kekayaan di dalam hati kita. Rasa bahagia. Maka kaya sesungguhnya adalah kaya di dalam hati, bukan kaya dalam segi harta. Karena orang yang kaya dari segi harta, mereka tidak merasa cukup dengan harta yang dimiliki. Buktinya mana? Ya, yang korupsi ini rata-rata bukan orang yang miskin, bukan orang yang tidak punya jabatan. Kadang seperti itu. Indonesia tak ada. Seandainya tukang becak korupsi, ya aneh. Apa yang dikorupsi tukang becak itu? Kadang seperti itu. Mereka yang sudah punya harta, punya jabatan, amanah, tapi tidak bisa menjaga amanah. Kenapa? Karena hatinya merasa miskin, selalu merasa kurang, tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah mengatakan, malah bisa beroka, aku akan memenuhi hatimu dengan kefakiran, aku akan memenuhi hatimu dengan syuhlan, dengan rasa kesibukan, sibuk terus, tapi gak nemu tutuke, gak nemu enak. Orang yang kaya, kesibukannya luar biasa. Nggih, nengkewu. Adik istri kula nih, mlebet kadang lepas boten pada di budal jam 7 jam 8. Wangsule jam 11 dalu kadang. Untung-untungan saya jogo salat 5 waktu, salat sunai alhamdulillah lek Jakarta nih. Tapi duitnya malah gede. Ya, bisa sampai tahajud ya alhamdulillah. Jadi itu kan dari segi basicnya. Tapi kalau basicnya ada agamanya bagaimana? Artinya
hidupnya disibukkan untuk mencari dunia, tapi tidak merasa cukup dengan dunia yang dia miliki. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Oleh karena itu ibadah kepada Allah itu harus kita tanamkan dalam setiap perbuatan kita. Jangan sampai yang kita lakukan ini semata-mata untuk mencari uang, kebahagiaan dunia, yang mana hakikat dari uang ini tidak kita bawa mati. Uang yang kita miliki bukan sepenuhnya untuk kita. Rumah yang kita miliki juga bukan untuk kita sebenarnya. Namun panjenengan sekarang tinggal di rumah. Ketika mati, rumah itu milik siapa? Tidak boleh orang mati memiliki harta, itu tidak boleh dalam hukum Islam. Ya. Seandainya panjenengan meninggalkan uang 1 juta rupiah ketika meninggal, 1 juta rupiah sudah bukan hak panjenengan lagi ketika sama sudah inalillah. Milik siapa? Ahli waris. Kami tidak punya hak. Tidak boleh dibawa dulu kuburan. Tidak boleh. Bahkan ketika di dalam kuburan ada uang ketinggalan, ya boleh dikuburan. Itu dianggap wajib daripada memberatkan hal itu sendiri. Maka segala sesuatu yang diberikan oleh Allah saja hanya sebatas titipan untuk kita jaga amanahnya. Maka itu anak sebagai amanah itu pada Allah yang kita harus kita jaga. Harta yang diberikan oleh Allah harus kita jaga. Maka dalam hadis qudsi yang lain, untuk menambah keyakinan